Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang ada laporan dari KUHAP ya, Koalisi Ulama dan Habaib Pengacara Anti Penodaan Agama. Ini terkait laporan kepada Jenderal Dudung terkait dugaan tindak pidana penodaan atau penistaan agama ya, terkait statement beliau tentang Tuhan bukan orang Arab ya. Ini disampaikan kepada Panglima bahwasanya Panglima itu sudah menjamin bahwasanya Jenderal Dudung tidak kebal ya, akan diproses maksudnya. Ya, ini ada berita yang dilansir oleh Radal Tegal ya, radaltegal.com ya. Langsung saja kita bacakan. Beda dengan Artiria Dahlan, Panglima TNI jamin Jenderal Dudung tidak kebal. Berbeda dengan Artiria Dahlan yang memiliki imunitas, Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman yang dilaporkan Puspomat oleh Koalisi Ulama dan Habaib dan pengacara anti penodaan agama, KUHAP apa disebut tidak kebal. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam wawancara di Kompas TV Jumat 4 Februari menyampaikan bahwa TNI tidak boleh mengajukan laporan yang dimaksud. Kami punya kewajiban menindaklanjuti laporan tersebut dan kita sudah mulai Senin kemarin, tegas Jenderal Andika dalam wawancara tersebut. Mabes TNI memastikan tidak akan tinggal diam terkait pelaporan Koalisi Ulama terhadap Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Laporan terhadap Jenderal Dudung itu terkait pernyataan ucapan Tuhan bukan orang Arab. Bahkan Mabes TNI juga memastikan tengah melakukan proses hukum terkait laporan terhadap Jenderal Dudung itu. Malah beber Jenderal Andika Puspomat juga sudah menggelar rapat khusus membahas laporan Koalisi Ulama terhadap Jenderal Dudung. Senin kemarin sudah rapatkan langkah-langkahnya yang akan dijadwalkan pemeriksaan dari pelapor sehingga kita tahu persis bebernya. Selanjutnya, Puspomat juga berencana akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak, mulai dari permintaan keterangan dari pelapor sampai sejumlah pihak yang perlu untuk dikonfirmasi, termasuk menghadirkan beberapa saksi ahli untuk memastikan kami pahami konten tuntutan maupun yang diucapkan Jenderal Dudung, terangnya. Kendati demikian, TNI masih belum bisa memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak sebagaimana dalam pelaporan. Namun, Jenderal Andika Perkasa memastikan bahwa pihaknya akan melakukan proses sebagaimana mekanisme yang berlaku. Itu prosedurnya intinya sama dengan peradilan umum, penyidiknya dari polisi militer, tanda Jenderal Andika Perkasa. Ya. Ya, itu ya sobat sekalian. Jadi memang Koalisi Ulama ya mengadukan Jenderal Dudung Abdurrahman ini ke Puspomat ya. Ya kemungkinan kalau kita melihat track record sekarang tentang peradilan yang kalaupun dilimpahkan ataupun dilaporkan ke polisi itu tidak jalan ya. Dan banyak sekali kasus-kasus yang sudah dilaporkan oleh ulama itu atau terkait dengan penodaan agama di kepolisian itu terkesan mandek gitu ya. Kasus tentang Denny Siregar yang kemarin tempo hari ya kasusnya dalam statementnya di Facebook mengatakan santri calon teroris itu sampai sekarang belum diproses ya, padahal sudah diimpulkan jauh ya, dan ini kasusnya 2017 ya. Nah, kemungkinan mungkin para aktivis dan ulama itu melihat bahwasanya sudah capek ya, sudah capek ketika melihat kiprah dari kepolisian yang tidak adanya gerak cepat sebagaimana ketika seseorang itu mengkritik pemerintahan langsung diproses ya. Ya terkait yang terbaru adalah kasus Bang Edi Mulyadi langsung diproses ya. Dalam hal ini ya sobat sekalian, memang kita harus memakai kembali bahwasanya semua
warga negara itu mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum atau equality before the law, dan itu sudah disampaikan dalam Undang-Undang Pasal 27 ayat 3 ya, semua warga negara itu mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Jadi memang harus mempunyai perlakuan yang sama, tidak ketika seseorang itu mengkritik pemerintahan itu langsung diproses, ketika pejabatnya melakukan dugaan tindak pidana lama sekali diprosesnya. Ini kan berarti undang-undang hanya sebagai teori semata ya, tidak ada penerapan yang signifikan dan cepat ya. Padahal ya sobat sekalian, kalaupun dalam hal ini masyarakat itu melaporkan, itu hal yang biasa gitu, hal yang biasa, dan ini adalah tugas sebagai warga negara untuk melakukan tugasnya ya dalam hal melakukan kritik terhadap pemerintah ya, dalam hal ini kan untuk memberikan supaya kedepannya itu pejabat yang dikritik ataupun pemerintah yang dikritik itu menjadi lebih baik gitu ya. Nah ini di saat sekarang, era sekarang itu dimaknai berbeda gitu ya. Yang berkritik itu kadang dimaknai ataupun dialihkan ya, dipelintir menjadi ujaran kebencian ya. Dan yang dikritik itu langsung diserang ya. Seperti yang disampaikan oleh Jenderal Dudung itu terhadap statementnya dalam podcast Deddy Corbuzier, itu kan mengatakan Tuhan kita bukan orang Arab ya. Nah itu kritik itu langsung dikritik lah, itu wajar ya, wajar karena apa yang disampaikan oleh Jenderal Dudung itu ya, kalau kita melihat itu sudah masuk dalam ranah penistaan gitu ya, dan itu yang disampaikan oleh koalisi ulama ya, sudah memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana sesuai pasal 156A KUHP ya, tentang penistaan agama gitu ya. Nah yang jadi persoalan adalah ketika ini sudah masuk atau dalam dilaporkan di Puspomad ya, dan sudah dijanjikan akan ditindaklanjuti, adalah selanjutnya adalah apakah ini hanya sampai proses saja, kemudian beberapa proses dipanggil gitu ya. Nah dipanggil itu juga tidak secara menyeluruh, artinya yang dipanggil hanya pelapor saja ya. Yang dilaporkan itu ya Jenderal Dudung itu seharusnya juga harus dipanggil gitu ya. Jadi kalau kita fair dalam hal penindakan suatu kasus atau penindakan, dalam hal ini anggota TNI yang melakukan pelanggaran, ya harus berlaku adil gitu ya. Kadang kita masih berpikiran bahwasanya seseorang yang sudah menjabat itu di era sekarang itu bisa mempunyai hak imunitas gitu ya, ketika pejabat ataupun anggota TNI yang mempunyai pangkat yang lebih besar, dalam hal ini Jenderal Dudung bintang 4, itu kemungkinan yang dipertanyakan berani nggak langsung memanggil Jenderal Dudung ya. Kalau kopral yang melakukan tindak kemungkinan akan bisa cepat, tetapi dalam hal ini kita masih dalam tanda kutip melihat ya senioritas ya. Dalam ini yang dilaporkan adalah Jenderal bintang 4 ya. Apakah prosesnya sama ya seperti yang sudah di undang-undang bahwasanya equality before the law itu diterapkan, ataupun ya ini nanti hanya sekedar lip service semata ya, diproses ya, dan prosesnya lama, dan ketika masyarakat itu sudah terlihat lama dan akhirnya kasus ini menghilang, nggak ada yang mengawal ya. Ya kita berharap bahwasanya kasus ini sesuai yang sudah dilaporkan tentang adanya dugaan penistaan agama itu bisa benar-benar ditindaklanjuti dan dihukum gitu ya. Kalaupun kritik itu menyangkut tentang statement ya,
kritik ataupun salah ucap, ya memang tidak selayaknya itu dikriminalisasi atau ditindak secara pidana ya. Tetapi kalau ini menyangkut masalah agama itu beda ya, beda. Karena agama adalah suatu hal yang sakral yang harus dijunjung tinggi, dan ketika itu masuk ranah agama ya harus diproses ya. Kenapa? Karena begini sobat sekalian. Jadi kalau masalah kritik tentang pemerintahan ya, seputar pemerintahan dalam rangka untuk memperbaiki kinerja ini itu fine-fine saja ya. Dan ketika salah ucap itu ya polisi bisa melakukan restoratif justice ya, dengan mempertemukan terdakwa dan juga pelapor untuk memediasi. Tetapi kalau tentang sesuatu yang bersifatnya penistaan agama seperti ini ya, itu beda ya, harus ada tindak lanjut yang tegas ya. Supaya apa? Supaya kedepannya kalaupun ini tidak ditindaklanjut secara tegas, maka akan ada lagi penistaan agama ya, yang melihat bahwasanya yang seperti ini tidak ditindak secara tegas ya. Makanya ya kita berharap ya, ketika koalisi ulama ini yang melaporkan ya langsung ke Pospomad, ya saya berpikir kemungkinan juga mereka menempuh jalur ini karena memang jalur yang pas ya, apa yang dilakukan tindak pidana pelaporan itu sudah pas ya, daripada mereka hanya melakukan aktivitas di luar hukum ya. Nah ini bahaya ya. Makanya kalau sudah melakukan jalur-jalur yang sesuai ya, aparat keamanan ataupun pihak yang berwenang untuk mengadili ya harus segera gitu ya. Dan saat ini kan kita masih memasuki kondisi ketika peradilan ya, keadilan itu tidak ditegakkan ya. Ya ini saatnya Bu Jenderal Panglima Andika Perkasa untuk membuktikan bahwasanya keadilan itu untuk semua ya. Kalau tidak dimulai dari sekarang dan tidak mulai saat ini ya, kemungkinan ya masyarakat ketidakpercayaan masyarakat terhadap para pengadil itu juga menurun ya. Akibatnya ya indikasi kerusakan suatu peradaban itu sudah di depan mata ya. Karena apa? Karena itu kerusakan peradaban di depan mata itu dimulai dengan rusaknya ya peradilan, rusaknya tidak ditegakkannya keadilan secara merata bagi seluruh rakyat ya. Ya semoga kedepannya lebih baik dengan adanya proses yang tegas ya dari laporan para ulama dan aktivis ya terhadap pelaporan kepada Jenderal Dudung, untuk menjadikan supaya laporan ditindak tegas dan ada penindakan yang tegas, cepat dan adil ya. Ya itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.